Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami mahasiswa dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas Bahasa dan Sastra Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 2, kelompok 6. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Suryantoro, MPD. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan materi perkembangan peserta didik pada tahap dewasa. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri perkenalkan Rizka Aulia dengan NPM 230402080032 dan teman saya Iis Lailia dengan NIM 23040208021. Saya Mutiara Yulia Amanda dengan NPM 2304080002. Perkenalkan, nama saya Mira Septika, NPM saya 230402080006. Makasih. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan Peserta Didik pada Tahap Dewasa. Memasuki materi pertama yaitu latar belakang. Nah, masa dewasa merupakan masa tenang setelah mengalami berbagai aspek gejolak perkembangan pada masa remaja. Masa dewasa juga merupakan masa pematangan kemampuan dan karakteristik yang telah dicapai pada masa remaja. Usia di atas 20 tahun dikelompokkan sebagai usia dewasa. Kelompok usia dewasa dibagi lagi menjadi kelompok dewasa muda, yaitu 20 tahun sampai 40 tahun dan dewasa 40 tahun sampai 65 tahun ke atas. Tiap rentang usia memiliki karakteristik sendiri, tetapi karakteristik tersebut tidak sedinamis dan beragam seperti karakteristik perkembangan pada rentang-rentang usia sebelumnya. Hampir seluruh aspek kepribadian mencapai puncak kematangannya pada akhir masa adolescent atau awal masa dewasa muda. Pada usia dewasa, terutama dewasa muda, perkembangan masih berlangsung. Pada usia dewasa ada aspek-aspek lainnya berjalan lambat atau berhenti. Bahkan ada aspek-aspek yang mulai menunjukkan terjadinya kemunduran-kemunduran. Aspek jasmaniah mulai berjalan lambat, berhenti dan secara berangsur menurun. Aspek-aspek psikis, intelektual, sosial, emosional, nilai masih terus berkembang. Walaupun tidak dalam bentuk penambahan atau peningkatan kemampuan, tetapi berupa perluasan dan pematangan kualitas. Pada akhir masa dewasa muda, sekitar usia 40 tahun, kekuatan aspek-aspek psikis ini pun secara berangsur ada yang mulai menurun dan penurunannya cukup drastis pada akhir usia dewasa. Karakteristik perkembangan usia dewasa. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Usia dewasa muda merupakan usia yang secara fisik sangat sehat, kuat, dan cekatan dengan tenaga yang cukup besar. Masa dewasa muda ini juga merupakan masa untuk berumah tangga dan melahirkan keturunan. Fungsi-fungsi pengembangan keturunan yang sudah matang pada akhir masa remaja direalisasikan pada masa dewasa muda. Masa ini merupakan masa yang cukup baik untuk rumah tangga, melahirkan dan membina keturunan. Yang kedua adalah perkembangan intelek. Beberapa ahli psikolog dan pengukuran menyatakan bahwa pada masa dewasa tidak ada peningkatan IQ yang berarti. Paling tinggi pada masa ini IQ meningkat 5 poin. Walaupun demikian, kualitas kemampuan berpikir kelompok dewasa muda masih terus berkembang. Lebih meluas atau komprehensif dan mendalam. Keluasan dan kedalaman kemampuan berpikir ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan informasi yang dikuasai. Makin tinggi dan luas ilmu, pengetahuan, dan informasi yang dimiliki, makin tinggi kualitas dan kemampuan dalam berpikir. Yang ketiga adalah perkembangan moral. Tentang perkembangan moral pada pria dan wanita, ada yang menyatakan sama tetapi ada juga yang menyatakan berbeda. Sigmund Freud berpendapat bahwa perkembangan moral pada wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria.
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Kohlberg, pengembang teori moral kognitif. Namun demikian, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata tentang perkembangan moral pada pria dan wanita. Perbedaan yang ada bukan disebabkan oleh faktor jenis kelamin, melainkan lebih banyak disebabkan oleh tingkat pendidikan dan profesi. Yang keempat adalah pengembangan karir. Orang bekerja bukan hanya untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga untuk mengembangkan karir. Dalam pengembangan karir, pemilihan dan perencanaan karir menjadi hal yang sangat penting. Bahkan menentukan kehidupannya sejalan dengan keberlangsungan proses perubahan persepsi tentang hak dan derajat wanita. Dewasa ini pengembangan karir bukan hanya milik kaum pria, tetapi juga kaum wanita. Dewasa telah lebih banyak jumlah wanita yang berkarir dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Banyak kaum wanita yang menunda pernikahan, menunda mempunyai anak, dan bahkan tidak menikah demi pengembangan karir. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Yang pertama yaitu kekuatan fisik. Kekuatan fisik yang prima pada orang dewasa memungkinkan mereka untuk optimal dalam bekerja, berkeluarga, dan juga memperoleh keturunan dan mengelola kehidupan berkeluarganya. Yang kedua yaitu kemampuan motorik. Kemampuan motorik ini mempunyai hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik. Kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik memungkinkan orang dewasa melatih keterampilannya secara lebih baik. Yang ketiga yaitu kemampuan mental. Kemampuan mental yang diperlukan untuk menyesuaikan diri pada situasi baru. Yang keempat yaitu motivasi untuk berkembang. Motivasi untuk berkembang memiliki peranan yang strategis dalam perkembangan orang dewasa. Yang kelima yaitu model peran. Faktor lingkungan perkembangan orang dewasa sangat berpengaruh terhadap perkembangan orang dewasa. Jadi model peran ini menjadi sangat penting. Jadi kelima itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Perbedaan antara orang dewasa dan yang lainnya dapat dilihat dari beberapa aspek seperti minat, kepribadian, dan kecakapan. Yang pertama adalah minat. Minat orang dewasa biasanya memiliki minat yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan, keluarga, dan komunitas. Sementara itu, yang lainnya mungkin masih memiliki minat yang lebih sempit dan terbatas pada hal-hal yang mereka sukai atau yang mereka kuasai. Yang kedua ada kepribadian orang dewasa. Kepribadian orang dewasa biasanya memiliki kepribadian yang lebih stabil dan matang dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka cenderung lebih mampu mengendalikan emosi mereka, lebih bertanggung jawab, dan lebih mampu berinteraksi dengan orang lain secara baik. Sementara itu yang lainnya mungkin masih dalam hidup belajar untuk mengendalikan emosi mereka dan mungkin masih kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga itu ada kecakapan. Kecakapan orang dewasa biasanya memiliki kecakapan yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka cenderung lebih mampu dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari seperti memasak, membersihkan dan merawat diri mereka sendiri. Sementara itu juga yang lainnya mungkin masih dalam tahap belajar untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Dan memasuki materi terakhir, yaitu kebutuhan orang dewasa. Murray dan Edwards merupakan 15 aspek kebutuhan orang dewasa. Yang pertama, 1. Kebutuhan berprestasi, achievement, mengacu pada dorongan untuk mencapai hasil sebaik mungkin. Yang kedua, kebutuhan rasa hormat, deference,
mengacu pada dorongan untuk mendapat pengaruh dari orang lain. Yang ketiga, kebutuhan keteraturan, order, mengacu pada dorongan untuk melakukan pekerjaan secara serapi mungkin dan secara teratur. Yang keempat, kebutuhan memperlihatkan diri, exhibition, mengacu pada dorongan untuk memperlihatkan diri akan menjadi pusat perhatian orang lain. Yang kelima, kebutuhan otonomi, autonomi, mengacu pada dorongan untuk menyatakan kebebasan diri dalam berbuat atau mengatakan apapun dan lain sebagainya. Yang keenam, kebutuhan afiliasi, affiliation, mengacu pada dorongan untuk setia kawan dan lain sebagainya. Kebutuhan intersepsi, interception, mengacu pada dorongan untuk menganalisis motif serta perasaan diri sendiri. Yang kedelapan, membantu berlindung, succourage, mengacu pada dorongan untuk memperoleh bantuan orang lain apabila mendapat kesulitan. Yang kesembilan, dominan atau dominance, mengacu pada dorongan untuk menambah atau membantah pendapatan orang lain dan lain sebagainya. Yang kesepuluh, kebutuhan rendah, abasement, mengacu pada dorongan untuk mengakui berdosa apabila berbuat keliru dan lain sebagainya. Yang ke-11, kebutuhan memberi bantuan, nurturance, mengacu pada dorongan untuk menolong kawan yang kesulitan. Yang ke-12, kebutuhan perubahan, change, mengacu pada dorongan untuk menggarap hal yang baru. Yang ke-13, kebutuhan ketekunan, endurance, mengacu pada dorongan untuk bertahan pada suatu pekerjaan sehingga selesai dengan cepat. 14, kebutuhan heteroseksualitas, yaitu mengacu pada dorongan untuk bepergian dengan kelompok atau lawan jenis. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aggression, mengacu pada dorongan untuk menyerang pandangan yang berbeda. Nah, di antara kebutuhan utama dan kuat yang mendorong individu orang dewasa untuk berkeluarga adalah kebutuhan material, kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis. Tetapi, dari segi psikologis, kebutuhan utama dan terkuat untuk berkeluarga bagi orang dewasa adalah kebutuhan akan rasa aman, pengakuan, dan persahabatan. Dari materi yang kami sampaikan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa masa dewasa adalah masa tenang setelah mengalami berbagai aspek gejolak perkembangan pada masa remaja. Masa dewasa juga merupakan masa pematangan kemampuan dan karakteristik yang telah dicapai pada masa remaja. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, silahkan menulis pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.